pertama yaitu pengertian dari tembaga. Tembaga merupakan sebuah unsur kimia dengan lambang Cu atau dari bahasa Latin yaitu cuprum dan nomor atom 29. Ia adalah logam yang lunak, mudah ditempa, dan ulet dengan konduktivitas termal dan listrik yang sangat tinggi. Permukaan tembaga murni yang baru diekspos memiliki warna orange merah muda. Tembaga banyak dimanfaatkan untuk industri elektronik, konstruksi, telekomunikasi, dan informasi. Hal ini disebabkan tembaga mempunyai sifat sebagai konduktivitas listrik dan panas yang cukup baik. Biji tembaga yang paling sering ditemukan dan merupakan cadangan penting bagi dunia antara lain kalkopirit yang rumus kimianya CuFe2, bornit Cu5FeS4, dan kovalit Cus. Biji tembaga lainnya seperti malasit, rumus kimianya CuCO3, CuOH2, asurit 2CuCO3, CuOH2, kuprit, rumus kimianya Cu2O, dan tenorit CuO. Cadangannya tidak terlalu banyak, tetapi cukup ekonomis jika diolah. Selanjutnya yaitu salah satu cara pengambilan logam dari biji batuan dengan menggunakan metode hidrometalurgi. Hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam berharga memakai batuan media cair atau larutan pada tekanan atmosfer atau tidak. Selain metode hidrometalurgi, pengambilan logam dari biji batuan juga bisa menggunakan batuan mikroorganisme. Hidrometalurgi melibatkan 3 tahap utama, yaitu pelindian, pengendapan atau pemulihan logam, dan pemurnian laboratorium. Godurilbe dan kawan-kawan menghasilkan temuan pengembangan proses hidrometalurgi untuk ekstraksi tembaga yang efisien dari biji sulfida, karbon kompleks yang mengandung kalkopirit, karbonat, yaitu dolomit dan kalsit, dan mineral pengotor karbon, yaitu melakukan pelindihan menggunakan asam sulfat dalam tekanan tinggi. Variabel yang digunakan adalah konsentrasi asam sulfat, suhu, tekanan total, dan kepadatan pulp. Temuan dari penelitian ini adalah recovery Cu meningkat dengan meningkatnya suhu, konsentrasi asam sulfat, dan tekanan total. Selanjutnya, recovery Cu menurun apabila densitas pulp meningkat. Jadi studi kasus pada pelindian biji emas menggunakan larutan sianida ini, kinerja reaksi diterapkan untuk menentukan laju pelarutan emas dari biji. Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kimia yang berlangsung seperti suhu, konsentrasi sianida, dan area permukaan biji. Pengendalian parameter kinetik ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi emas. Proses sianidasi adalah proses pelarutan selektif oleh sianida, di mana hanya logam-logam tertentu yang dapat larut, misalnya Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Co, dan lain-lain. Ekstraksi emas dengan menggunakan leceng sianida ditemukan pertama kali oleh J.S. MacArthur di Glasgow, Scotland tahun 1887, dan sekarang telah dipakai sebagian besar produksi emas di dunia. Walau sesungguhnya banyak lixiviants atau zat pelindian lainnya yang dapat digunakan, antara lain bromida atau asam dan basa, klorida, tiourea atau tiokarbamida dengan rumus kimianya CH4N2S, tiosulfat dengan rumus kimianya Na2S2O3, iodium dan iodida. Pelindian emas dalam larutan sianida melibatkan reaksi elektrokimia yang terdiri dari reaksi anodik dan katodik, di mana terbentuk hidrogen peroksida sebagai produk antara. Reaksi kimia yang terjadi di antaranya yaitu 2AU ditambah dengan 4Ce negatif
ditambah dengan O2 tambah dengan 2H 2O 2AU dalam kurung CN2 negatif ditambah dengan H2O2 tambah 2OH menghasilkan 2AU ditambah dengan 4 CN negatif ditambah dengan H2O2 2AU di dalam kurung CN2 negatif ditambah dengan 2OH negatif. Reaksi keseluruhan yang terjadi menurutnya adalah sebagai berikut. 4AU ditambah dengan 8 CN negatif ditambah dengan O2 ditambah dengan 2H2O 4AU dalam kurung CN2 negatif dan ditambah dengan 4OH negatif. Berdasarkan proses cyanida yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelinti yang biasa digunakan dalam proses cyanidasi ini adalah natrium cyanida dengan rumus kimia NaCN. Setelah itu ada kalium cyanida dengan rumus kimia KCN. Yang ketiga itu ada kalsium cyanida dengan rumus kimia CaCN2 atau amonium cyanida dengan rumus kimia NH4Cn. Namun pelarut yang paling sering digunakan dalam proses ini adalah NaCN atau natrium cyanida, karena NaCN ini dia mampu melarutkan emas lebih baik daripada pelarut-pelarut yang lain, dan juga proses ini paling banyak dipilih para industri untuk ekstraksi emas. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, suhu. Meningkatnya suhu umumnya mempercepat laju reaksi, termasuk reaksi pelindian emas. Hal ini karena peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik partikel sehingga meningkatkan frekuensi tumbukan dan probabilitas reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua adalah konsentrasi cyanida. Konsentrasi cyanida yang lebih tinggi meningkatkan laju pelindian emas. Ini karena konsentrasi cyanida yang lebih tinggi meningkatkan probabilitas tumbukan antara ion cyanida dan permukaan emas, sehingga meningkatkan laju pembentukan kompleks cyanida. Baik, faktor yang ketiga yaitu area permukaan biji. Area permukaan biji yang lebih besar akan meningkatkan laju pelindihan emas. Hal ini dikarenakan area permukaan yang lebih besar menyediakan lebih banyak tempat untuk terjadinya reaksi tersebut. Ukuran partikel biji yang lebih kecil menghasilkan area permukaan yang lebih besar sehingga meningkatkan laju pelindihan. Kesimpulan, pelindian biji emas menggunakan larutan cyanida adalah bahwa kinetik reaksi memainkan peran kunci dalam menentukan laju pelarutan emas dari biji. Faktor-faktor seperti suhu, konsentrasi cyanida, dan era permukaan biji yang sangat mempengaruhi efisien reaksi kimia yang terjadi. Oleh karena itu, pengendalian parameter kinetik ini sangat penting untuk meningkatkan efisien ekstraksi emas. Dengan optimalisasi parameter-parameter ini, proses pelindian dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan ekonomis.